Kepada yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yakni ceramah agama. Kepada yang terhormat Al Ustadz Muhammad Bayu, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qutbil anbiya wal awliya was suhada'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, juga yang saya hormati dari aparat pemerintah, Bapak Kades barangkali hadir beserta staf jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang hari ini sedang berbahagia, Sohibul Hajat, keluarga besar dari mempelai laki-laki Bapak Erlius dan Ibu Surdawati. Juga yang kita hormati keluarga besar dari pihak mempelai perempuan Bapak Arson dan Ibu Memi. Dan tak lupa Bapak Ibu sekalian, para tetamu undangan yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebentar baik, karena ini kulihat kipas sudah ke kiri ke kanan, ibu-ibu di belakang juga rai-rainya sudah agak kelaparan, maka ini singkat baik, tidak banyak basa-basi. Tapi yang pertama yang akan ku sampaikan ialah bahwa Pak, aku ini bukan bapak-bapak, aku belum bapak-bapak, ya, karena aku belum berbini. Jadi sekedar informasi bahwa aku ini seumuran dengan kakak dari mempelai laki-laki Dindo Rengkin, Sujo Rapli. Nah, jadi Sujo Rapli itu kawan aku dulu waktu belajar di Pondok Seri Bandung. Nah, alhamdulillah jodohnya Dindo Rengki ini datang lebih cepat dari kami. Ya, alhamdulillah. Kalau aku sama Sujo Rapli ini masih inilah, masih tergantung inilah. Ya. Tapi kita doakan supaya kedua mempelai ini sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pernikahan, maka Al-Quran mengatakan ada 3 perkara yang harus ada dalam kehidupan berumah tangga. Kalau tidak ada 3 ini, atau tidak ada salah satu di antara yang 3 ini, maka hidup berumah tangga agak kurang nyaman. Yang pertama yang harus ada dalam rumah tangga itu berupa kebahagiaan yang mengantarkan kepada ketenangan. Itu yang kita sebut dengan sakinah. Lalu yang kedua yang harus ada dalam kehidupan berumah tangga itu ialah kecukupan dari segi perekonomian. Itu yang kita sebut dengan mawaddah. Dan yang terakhir, yang ketiga yang harus ada dalam rumah tangga ialah kasih sayang yang menyatukan pasangan dalam kerukunan. Itu yang kita sebut dengan rahmah. Nah, Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu punya kecukupan dari segi perekonomian, tapi tidak katik ketenangan, maka hidup rumah tangga agak kurang nyaman. Betul apa betul? Lalu andai kata Bapak Ibu punya kecukupan dari segi ekonomi,
tapi kurang kasih sayang, sudah merasa kasih sayang dari pasangan agak berkurang, maka itu juga jadi sebab bahwa rumah tangga agak kurang nyaman. Oleh sebab itu Allah berfirman, tadi dibacakan oleh qari kita Ustadz Husni Mubarak, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, harus ada sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan harus ada mawaddah dan warahmah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sini muncul pertanyaan, mak mano supaya hidup itu sakinah mawaddah warahmah muncul dalam hidup berumah tangga? Ini bukan kata aku, Pak, ya. Karena aku belum berumah tangga, jadi aku belum mengetahui pengalamannya, penerapannya. Cuma ini berdasarkan teori kata ulama. Supaya hidup berumah tangga timbul sakinah mawaddah warahmah, maka yang pertama nilai-nilai agama harus diterapkan. Lakinya rajin ibadah, bininya juga rajin ibadah. Insya Allah hidup berumah tangga damai dan tentram. Jangan mencak uang sekarang, Bu. Jangan mencak uang sekarang. Uang sekarang ini agak bahaya, Pak. Mak itu azan maghrib berkumandang, anak gadis, anak bujang sibuk maini HP. Anak yang paling kecil dikasih HP, disuruh maini HP. Emaknya juga sibuk maini HP. Cuma bapaknya yang tidak main HP. Ngapa? Karena bapaknya mainin emaknya. Ya Allah, baru maghrib nyudah kisah apa? Ya, itu yang pertama, Bu. Nilai-nilai agama harus diterapkan. Itu dikatakan bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Artinya ibu berperan penting untuk mendidik anak-anaknya. Makanya Bu, ibu kalau ada pengajian, ada majelis taklim, datang melok ibu. Atau kalau tidak sempat datang pengajian, cari di YouTube tutorial cara mendidik anak, tutorial cara melayani laki sesuai syariat Islam. Jadi itu ada tuntunannya kalau itu, Bu. Ya, barangkali ku sebutkan sedikit bahwa di dalam kitab dijelaskan seorang istri kalau lagi berada di dapur harus lebih hebat dari pembantu. Kalau lagi di ruang tengah kumpul dengan laki harus lebih hebat dan harus lebih cantik dari seorang ratu. Jadi kalau di dapur harus lebih hebat dari pembantu, kalau di ruang tamu harus lebih hebat dari seorang ratu, kalau di kasur harus lebih hebat dari jablay. Iya, itu serius tuh, Bu. Itu cara melayani lain laki. Ya, itu dalam kitab dijelaskan bahwa bahkan dalam kitab disebutkan seorang istri jangan sering ngigo makan timun. Ibu tahu timun? Lepang. Jangan sering-sering makan lepang, apa Pak Ustadz becek. Ya Bu ya. Pak, benar ya Pak? Berarti yang di teori itu kira-kira benar lah ya, sesuai dengan kitab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, Dindo Rengki dan Dindo Witri Aryani. Yang pertama supaya hidup sakinah mawaddah warahmah, nilai-nilai agama harus diterapkan. Lalu yang kedua, supaya hidup berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, maka antara suami dan istri harus menjaga akhlak. Harus menjaga akhlak. Akhlak antara suami istri ini terbagi dua. Ada akhlak dalam segi perkataan, ada akhlak dalam segi perbuatan. Kita bahas yang pertama, akhlak dalam segi perkataan. Maksudnya apa? Maksudnya jaga omongan. Jaga
Omongan. Aku agak cerita dikit Bu ya. Dulu Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, Nabi diizinkan oleh Allah melihat isi neraka. Maka setelah Nabi melihat isi neraka, Nabi bersabda, "Fara'aitu aksara ahlahan nisa." Uji Nabi, yang kulihat banyak masuk neraka itu betina. Ngapa betina banyak masuk neraka? Tuksirnal la'na wa takfurnal asyirah. Banyak mengutuk, banyak nyumpahi. Itu Bu. Siapa yang disumpahi? Ya lakinya dewek, siapa lagi? Itu coba lah lihat Bu, itu bini itu Bu, kalau lakinya telat balik begawe dikit, baik telat mulai. Uji bininya nah kemana beruk sih kok itu. Bapak dipanggil beruk Pak. Kemana nya beruk sih kok itu, tidak balik-balik, matilah begancang. Disumpahi pula mati gancang. Bu, hati-hati Bu, jangan mak itu Bu. Banyak betina masuk neraka gara-gara sering nyumpai laki. Maka ibu jangan. Insya Allah tak katik wong sini. Ini bukan wong sini itu. Yang kau sebutkan itu bukan wong sini. Wong jauh tuh di luar angkasa. Iya, alien mungkin. Jaga mulut. Sangat penting itu Bu. Jangan waktu pengantin baru baik. Oh, waktu pengantin baru laki sakit, makan disiapi, makan disuapi. Ngomong pula bibi itu, cepat sembuh ya sayang. Pengantin baru mak itu punya anak sih kok selesai. Laki sakit bukan diroroi, malah dirotoi. Inilah kak kau nih kebanyakan begadang. Inilah makanan, nak makan nak idak, mampus kau. Oh ya alangkah lincah mulut bi. Ibu jangan Bu ya. Nah ibu di sini bukan. Itu wong jauh. Nah, bapak-bapak juga harus menjaga akhlak dari segi perkataan. Bapak-bapak juga harus jaga omongan Pak. Ya Pak ya, mohon maaf bukan ngajari bapak-bapak sebenarnya ini. Ini lebih untuk ke adikku ini, ya, Dindo Rengki ini. Karena dia ini juga adik tingkat aku waktu di pesantren Sri Bandung. Bapak-bapak juga harus jaga omongan. Contoh Nabi Muhammad ketika manggil bininya Aisyah, Nabi Muhammad panggil dengan panggilan romantis, "Ya Humairah, wahai biniku yang kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan, wahai Humairah." Kalau gitu Pak, tidak perlu pakai bahasa Arab, yang penting romantis. Ya Pak ya. Jangan mentang-mentang bininya tidak putih, agak hitam, mulai dipanggil, Hajar Aswad buat ke kopi. Hajar Aswad. Iya, betul. Ya. Kan Pak, panggil romantis. Nah, itu yang pertama, akhlak dalam segi perkataan harus dijaga. Lalu akhlak dalam segi perbuatan juga tak kalah penting harus dijaga. Jangan waktu pengantin baru baik kentut ditahan-tahan. Ya Pak ya, coba ibu jingok lah Bu. Bu, ibu jingok pengantin baru itu, kentut ditahan-tahan. Kalaupun kelepasan paling bunyi kecilnya. Cuma baunya itu Allahu a'lam. Pengantin baru kentut ditahan. Mak itu punya anak sih kok selesai. Prat. Tak baca nunggit dikit berdepret. Nanya anaknya pula, bosok dak kentut mama tadi. Uji anaknya tidak mak, cuma pedas di mata. Ya Allah, gas beracun. Ya, itu jaga terus. Itu untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga mak itu. Al-Quran langsung beri arahan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Uji Quran, wahai para suami, bergaullah dengan istrimu, berperilakulah dengan istrimu dengan perlakuan yang baik. Kalau ada tingkah laku mereka yang buat kau tidak nyaman, maka bicarakan baik-baik dan bersabar. Insya Allah dari situ ada kebaikan yang Allah berikan. Harus sabar Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang pertama nilai-nilai agama harus diterapkan. Yang kedua akhlak harus dijaga. Yang terakhir, yang ketiga, supaya hidup sakinah mawaddah warahmah, Al-Quran menjelaskan, hunna libasul lakum
wa antum libasul lahun. Seorang suami adalah pakaian bagi istrinya, istri adalah pakaian bagi suaminya. Pakaian diibaratkan dengan penutup aurat dan aurat diibaratkan dengan aib. Maka seorang suami harus menutup aib bininya dan seorang istri harus menutup aib lakinya. Jangan sampai aib laki diumbar bini, aib bini diumbar laki. Ini yang membuat rumah tangga tidak sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang seperti yang ku omongkan di awal bahwa tiga tutorial tadi, tiga nasihat tadi itu sebenarnya ialah untuk adindo kami ini. Adindo Rengki ini. Aku yakin Bapak Ibu sudah bagus dalam pengamalan teori-teori yang ku sampaikan tadi. Terakhir sebagai penutup, Dindo Rengki, bahwa perjodohan ini terbagi menjadi tiga. Ada perjodohan yang dibatasi oleh perceraian. Ya Pak ya? Ada perjodohan pernikahan yang dibatasi oleh perceraian. Ada yang 3 bulan dipakai terbuang. Ada yang setahun dipakai terbuang. Ada yang bunting setengah hari lepas. Ada itu. Itu pernikahan yang dibatasi oleh perceraian. Ada pernikahan yang kedua, ada pernikahan yang dibatasi oleh kematian. Itu yang sering kita doakan, bahwa kita doakan semoga mempelai ini terus bersama hingga ajal memisahkan. Bagus juga sebenarnya, tapi yang ketiga yang lebih bagus, yang lebih kita harapkan, bahwa pernikahan ini kekal abadi dari dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita doakan yang ketiga, supaya Dindo Rengki dan Witri Aryani ini sakinah mawaddah warahmah, pernikahan yang berkumpul di dunia dan berkumpul lagi nanti di surganya Allah. Dan kita doakan supaya mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, kurasa cuma itu yang pacak aku sampaikan. Maaf kalau ada salah kata, salah omongan, lebih dan kurang juga aku minta maaf kepada Allah, semua kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.